Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar daftar 27 pemain timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Sintayong sudah mengumumkan 27 nama pemain timnas Indonesia yang akan dibawa saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 15 Oktober dan pada Selasa 19 Oktober. Nama-nama familiar tetap masuk dalam skuad seperti Martin Paes, Jordi Amat, Justin Hubner hingga Rizky Ridho. Justin Hubner dan Ramadan Sananta juga kembali dipanggil untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Beberapa nama tak dipanggil untuk laga ini, mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari, dan Malik Rezaldi. Ketiganya absen karena mengalami cedera. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin aja. Pasukan Sintayong memetik 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dari 4 laga yang sudah dimainkan. 5 pemain yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Sintayong sudah mengumumkan 27 nama pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sin memanggil nama-nama yang tak asing membela timnas Indonesia yang sebelumnya harus absen. Mereka adalah Yance dan Yakob Sayuri. Kemudian ada Muhammad Riyandi, kiper, Justin Hubner yang sudah kembali dari cedera, dan Ramadan Sananta yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mulai kumpul dan latihan pada 10 November mendatang di Jakarta. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Jepang terancam kehilangan Takehiro Tomiyasu. Jepang terancam tampil tanpa skuad terbaiknya jelang melawat ke markas timnas Indonesia. Sebab bek andalannya Takehiro Tomiyasu masih berkutat dengan cederanya. Opsi lini belakang Samurai Biru kini cukup tipis. Tomiyasu diragukan tampil saat Jepang bersua timnas Indonesia dan China pada laga lanjutan ronde ketiga. Kabarnya bek berusia 25 tahun itu masih berkutat dengan cedera lututnya. Tomiyasu juga telah melewatkan beberapa laga bersama Arsenal pada musim ini. Sebab hal itu, kini opsi lini belakang Jepang cukup tipis. Samurai Biru hanya memiliki sisa 3 bek tengah, yakni Ko Itakura, Borussia Mönchengladbach, Shogo Taniguchi, Shin Truidense, dan Koki Machida, Union Saint-Gilloise. Untuk pertama, tak ada pemain Persib di timnas Indonesia. Tak ada pemain Persib Bandung dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, grup C pada November 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menetapkan 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi tanpa satupun mempercayai pemain Maung Bandung. Biasanya Sintayong memanggil penyerang Persib Bandung Dimas Derajat, namun juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu tidak menyertakannya pada kali ini. Dimas Derajat sebelumnya selalu dipanggil timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023 pada awal tahun ini. Meski ia lebih sering tidak masuk daftar susunan pemain dan duduk di bangku cadangan. Kali ini, timnas juga tidak memanggil Mark Locke yang sudah lama terpinggirkan dari lini tengah timnas Indonesia. Persija kirim 3 pemain ke timnas tak seperti Persib. 3 pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari kembali dapat panggilan dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Mereka masuk dalam skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan Rizky Ridho ke timnas Indonesia sebenarnya tidak mengherankan sama sekali, sebab bek tengah asal Surabaya itu terus dipercaya oleh Sintayong untuk membela Garuda dalam 12 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dijalani. Kemudian untuk Witan Sulaiman juga mirip-mirip dengan Rizky Ridho.
Winger andalan Macan Kemayoran itu juga selalu dapat menit bermain dari Sintayong di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia. Lantas bagaimana dengan Ferrari? Bisa dibilang nasibnya tak seberuntung Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Dari 8 pertandingan timnas Indonesia tahun ini, dia hanya main sekali. Satu-satunya kesempatan itu datang saat bermain selama 10 menit melawan Arab Saudi beberapa bulan yang lalu. Wah, ternyata lebih banyak pemain Persija yang dipanggil ke timnas. Apakah itu artinya Persija lebih baik dari Persib Bandung? Gimana guys menurut kalian? Penyebab Persib gagal kalahkan Semen Padang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan pemainnya kelelahan karena memiliki jadwal yang sangat padat sebelum bermain melawan Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Jumat 1 November 2024. Gara-gara kelelahan itu, Persib pun harus puas hanya bisa menahan Semen Padang 1-1 di laga ke-10 BRI Liga 1. Padahal Semen Padang adalah tim papan bawah atau di dasar klasemen sementara BRI Liga 1. Seharusnya Persib bisa meraih 3 poin. Ya, Persib gagal memaksimalkan laga kandangnya saat menjamu Semen Padang. Sejatinya Persib unggul lebih dulu berkat gol Ciro Alves pada menit ke-6. Lalu gol balasan diciptakan Semen Padang berkat gol Gala Pagamo pada menit ke-52. Itu satu-satunya serangan Semen Padang yang berbahaya di babak kedua. Usai laga, Bojan Hodak merasa pemainnya tampak kelelahan hingga kewalahan menghadapi permainan Semen Padang. Alhasil Persib hanya bisa bermain imbang 1-1. Meskipun berada di puncak klasemen, namun kondisi ini bisa sangat rawan. Persib bisa saja digeser oleh tim di bawahnya karena selisih poinnya sangat tipis. Euforia Arema Siraja tandang BRI Liga 1. Kemenangan di markas Barito Putra membuat Arema FC jadi tim yang mengumpulkan poin tandang terbanyak. Sudah 11 poin didapat dari kandang lawan. Arema berhasil meraih 3 kemenangan di kandang PSM Makassar, PSIS Semarang, dan Barito Putra. Sedangkan 2 laga lain di markas 2 tim kuat yakni Persib Bandung dan Bali United, kekalahan atau Arema bisa meraih hasil imbang. Kekalahan justru diderita Arema saat bertandang ke markas tim papan bawah PSS Sleman. Perlu diketahui sebelumnya poin tandang terbanyak diraih oleh PSM Makassar, Persita Tangerang, dan Persik Kediri. 3 tim itu meraih 10 poin tandang. Namun Arema sementara melewati 3 tim tersebut karena Arema memainkan laga pembuka di pekan ke-10. Hasil lengkap dan klasemen sementara BRI Liga 1. Perseba Surabaya berhasil meraih poin penuh setelah berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor tipis 0-1. Flavio Silva mencetak gol di laga ini. Sementara itu di pertandingan lainnya, Borneo FC berhasil mengalahkan Dewa United yang bermain hanya dengan 10 orang sejak babak pertama setelah Messi Duru di kartu merah. Borneo menang tipis 1-0. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1. Borneo FC dan Perseba Surabaya menempati posisi pucuk klasemen dengan poin yang sama, namun Borneo FC unggul selisih gol ya. Sementara itu Persib membuntuti dan Bali United. Sementara itu Dewa United yang kalah masih tertahan di peringkat 11 alias papan tengah ya. Dan PSIS Semarang makin mendekat ke zona degradasi. Untuk jadwal pada Minggu 3 November 2024 ada PSPS Biak versus Bali United. Wah, prediksinya ini kemungkinan bakal menang Bali United dengan skor telak ya 3-0. Sementara itu di pertandingan lainnya ada Persis Solo menghadapi PSS Sleman. Ini pertandingan yang sulit diprediksi karena kedua tim sedang terseok-seok. Prediksinya imbang saja ya, skornya 2-2. Gimana guys dengan prediksi kalian? Tulis di kolom komentar.